Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya. Saya tidak akan bicara apakah yang terkait dengan penanganan Formula E atau tidak. Yang pasti saya saat ini hanya menguji, sementara ini menguji tentang keputusan ini. Keputusan penghentian dengan hormat saya, penghadapan saya, sementara saya sudah mendapatkan surat perintah perpanjangan dari KPK urusan tugas lebih lanjut di sini. Kemudian Bapak Kapolri juga pada tanggal 29 sudah mengajukan jawaban atas surat terdahulu dari pimpinan KPK tertanggal 11 November, di mana saat itu Pak Ketua KPK mengusulkan untuk istilahnya pembinaan karir, promosi kepada saya dan Pak Karyoto selaku Deputi Penindakan. Dan berdasarkan rapat Dewan Pembinaan Polri, jabatan Polri sudah diputuskan bahwa Pak Karyoto di Polda Metro Jaya promosinya, sementara pertimbangan saya tetap diperpanjang di KPK karena memang yang pertama slot jabatan atau jabatan yang tepat buat saya satu oleh Kapolri memang belum ada. Tentunya kan Polri menghormati SOP, aturan yang ada di KPK dan yang ada di kepolisian terkait dengan aturan penugasan personel Polri yang melaksanakan tugas di luar institusi Polri. Brigjen Endar tentunya ditempatkan di KPK saat itu dengan melalui proses open bidding yang cukup berat, yang tentunya bersaing dengan beberapa calon lain dan kemudian terpilih. Tentunya Polri sampai sekarang masih berkomitmen mendorong penguatan terhadap KPK, khususnya terhadap dalam tugas-tugas pemberantasan korupsi. Tentunya kalau saat ini Brigjen Endar kemudian melakukan langkah-langkah karena memang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan masih diperpanjang dan saat ini beliau mengambil langkah itu, kami melihat bahwa itu adalah urusan internal Brigjen Endar sebagai anggota KPK dengan KPK-nya bisa diselesaikan dengan mekanisme internal yang ada di sana, apakah itu dari inspektorat ataukah itu dari Dewas. Yang jelas Polri berkomitmen untuk terus memperkuat KPK. Kalau dua orang kita tarik tentunya justru melemahkan. Profil sosok Brigjen Endar Priantoro dipecat usai diduga mengetahui dan miliki bukti 2 kasus korupsi. Dikutip dari tribun.sumsel.com, inilah profil Brigjen Endar Priantoro yang dipecat usai diduga mengetahui dan memiliki bukti 2 kasus korupsi. Seperti diketahui, jika kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK masih bergulir. Disingkirkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E. Namun kini terkuak fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Aulia Postira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM). Akhirnya jelas ngototnya Firly ingin mengembalikan Dirlit KPK bukan karena kasus Formula E,
Tapi terkait kasus ESDM, cuit Aulia melalui akun Twitter miliknya Sabtu 8 April. Cuitan Aulia ini ditulis dalam sebuah quote tweet pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi manipulasi pembayaran tunjangan kinerja tukin pegawai di lingkungan Direktoral Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia menduga Firly melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM ini, yakni etik dan pidana. Aulia pun menduga mantan bosnya sewaktu di KPK, Endar Priantoro, mengetahui pelanggaran yang dilakukan Firly tersebut. Ada 2 dugaan pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan Firly. 1. Berhubungan langsung dengan pihak perkara. 2. Dugaan penerima suap. Cuitnya, diduga Endar tahu dan punya bukti. Demikian cuitan Aulia. Adapun Firly Bahuri telah dilaporkan ke Dewan Pengawas Dewas KPK terkait dugaan keterlibatan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Betul ada laporan dugaan pelanggaran etik yang diterima Dewan Pengawas, ujar anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada awak media dikutip pada Kamis 6 April. Albertina menuturkan, Dewas KPK segera menyikapi laporan dimaksud. Dewas akan lebih dulu melakukan proses administrasi, kemudian menganalisis laporan itu. Kalau perlu, dilakukan permintaan keterangan dalam klarifikasi, tutur Albertina. Dalam informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp, disebutkan bahwa tim penindakan KPK menemukan dokumen yang menyerupai hasil penyelidikan saat menggeledah kantor Kementerian ESDM, terutama ruangan Kepala Biro Hukum. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin 27 Maret. Laporan hasil penyelidikan tersebut disebut rahasia dan hanya diperuntukkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelidikan kepada pimpinan KPK. Mendapati dokumen rahasia itu bocor, tim penindakan KPK pun menginterogasi Kepala Biro Hukum tersebut dan diketahui bahwa dokumen tersebut diperoleh dari Menteri SDM dan Menteri mendapatkannya dari Mr. F, pimpinan KPK, sebagaimana dikutip dari informasi tersebut. Tujuan pembocoran laporan penyelidikan tersebut yakni agar Kepala Biro Hukum itu berhati-hati dan mengantisipasi upaya penindakan KPK. Padahal KPK tengah menggelar operasi tertutup guna mengungkap korupsi di Kementerian ESDM. Akibatnya operasi itu menjadi sia-sia. Sangat penting untuk ditelusuri lebih jauh tentang bocornya dokumen rahasia. Demikian bunyi informasi itu. Sosok Brigjen Endar Priantoro disorot usai diduga tutupi 2 kasus korupsi hingga membuatnya dipecat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Atas hal tersebut, tak sedikit pihak yang merasa penasaran dengan sosok Brigjen Endar Priantoro. Sosok Brigjen Endar Priantoro merupakan Jenderal Bintang 1 Polri yang mengemban jabatan sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Brigjen Endar sudah menduduki posisi sebagai Direktur Penyelidik KPK sejak tahun 2020. Sepanjang karirnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Bangkalan Madura dan Kapolres Probolinggo. Brigjen Endar Priantoro lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 30 Juni 1973. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1994. Di Akpol, Brigjen Endar satu angkatan dengan bekas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo SH SIK MH. Nama lengkapnya adalah Brigjen Pol Endar Priantoro SH SIK CVE MH. Karir Endar Priantoro sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah ia emban. Jenderal asal Purwokerto ini tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Bangkalan Madura dan Kapolres Probolinggo. Selain itu, Endar juga sempat menduduki posisi sebagai Kasubdit 4 di Tipidkor Bareskrim Polri. Karirnya makin moncer setelah ia didapuk menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Brigjen Endar Priantoro diangkat Direktur Penyelidikan KPK. Endar Priantoro lahir di Purwokerto pada 30 Juni 1973 atau saat ini berusia 49 tahun. Ia merupakan lulusan Akpol 1994 dan sepanjang karirnya lebih banyak bertugas di bidang research. Diketahui selain KPK meminta Polri menarik Brigjen Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto, di sisi lain beredar kabar terdapat perbedaan pandangan sejumlah pimpinan KPK termasuk Endar dan Karyoto mengenai status perkara dugaan korupsi Formula E.
Brigjen Endar Priantoro dan Karyoto disebut tidak sepakat kasus itu naik ke tahap penyidikan. Karyoto dan Endar dilaporkan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Formula E.